Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Dosen Genzi. Di video kali ini, kita akan membahas daftar tanya jawab paket kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kamu hanya butuh 20 menit untuk memahami topik kali ini. Nah, bahan yang akan dibagikan pada video kali ini adalah materi yang disiapkan khusus untuk peserta launching kebijakan Merdeka Belajar 2 tanggal 24 Januari 2020 yang dihadiri oleh perwakilan pemangku kepentingan pendidikan tinggi. Mari kita lihat apa-apa saja. Nah, di bagian yang pertama ada terminologi kampus merdeka. Bagian yang kedua ada pendirian prodi. Bagian yang ketiga ada akreditasi. Bagian keempat ada kebebasan menjadi PTN Badan Hukum. Bagian kelima ada perubahan definisi SKS. Dan di bagian keenam ada treasure study. So, let's get started. Bagian pertama, terminologi kampus merdeka. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yakni merdeka belajar di perguruan tinggi yang lebih otonom. Prinsipnya, perubahan paradigma pendidikan agar menjadi lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. Perlu digarisbawahi adanya kultur pembelajaran yang inovatif. Soal kedua, seperti apa pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar di perguruan tinggi? Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Hal ini bertujuan demi terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Soal ketiga, apa dasar hukum 4 perubahan kebijakan terbaru? 4 perubahan kebijakan ini yakni pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi negeri Badan Hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, apa saja dasar hukumnya? Dilandasi oleh peraturan setingkat menteri ya, yakni pertama, Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kedua, Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri Badan Hukum. Ketiga, Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Keempat, Permendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Dan kelima, Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Soal keempat, apakah ini merupakan bagian dari terobosan kebijakan Merdeka Belajar yang lalu? Betul, ini bagian dari rangkaian terobosan kebijakan Kemdikbud di bawah tema payung Merdeka Belajar. Bagian yang kedua adalah pendirian prodi. Soal kelima, apa dasar kemudahan pendirian program studi bagi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dengan akreditasi A dan B? Untuk mengikuti arus perubahan dan kebutuhan akan link and match dengan industri, perguruan tinggi harus adaptif. Pembukaan program studi sesuai dengan perkembangan kemajuan yang terjadi dan kebutuhan lapangan pekerjaan adalah salah satu caranya. Pemerintah mendorong kemudahan tersebut. Soal keenam,
Mengapa pembukaan program studi baru harus dipermudah? Kemudahan diberikan kepada institusi dengan akreditasi A dan B karena sudah membuktikan kualitas dan reputasinya dalam mengelola institusi. Namun, pembukaan prodi tersebut harus disertai syarat kerjasama dengan mitra prodi. Di luar itu, pemerintah mempermudah persyaratan pembukaan prodi. Soal ke-7. Bagaimana bentuk kolaborasi program studi dengan mitra prodi? Untuk membuka program studi baru, pihak kampus perlu mencari mitra yang dapat berkolaborasi dalam pembuatan kurikulum, menyediakan praktik kerja atau magang, dan penyerapan lapangan kerja dalam bentuk penempatan kerja setelah lulus atau untuk sebagian lulusan dari prodi tersebut. Mitra prodi dapat berasal dari dunia usaha dan industri, BUMN dan BUMD, sektor nirlaba atau non-profit, organisasi multilateral, dan mitra lain yang relevan dan bereputasi. Soal ke-8. Bagaimanakah status akreditasi program studi baru? Program studi baru akan secara otomatis memperoleh akreditasi C dari BAN PT tanpa harus menunggu persetujuan kementerian. Akreditasi tersebut berlaku dari awal sampai dengan program studi tersebut mengajukan perbaikan atau reakreditasi. Soal ke-9. Apakah pembukaan program studi baru bagi perguruan tinggi yang memiliki akreditasi A dan B berlaku untuk semua jenjang perguruan tinggi? Ya, pembukaan program studi baru diperbolehkan untuk semua jenjang S1, S2, dan S3. Persyaratan yang sama akan berlaku, yaitu perlu adanya kerjasama dengan mitra prodi yang berasal dari dunia usaha dan industri, BUMN dan BUMD, sektor nirlaba atau non-profit, organisasi multilateral, dan mitra lain yang relevan dan bereputasi. Kebijakan ini juga berlaku untuk perguruan tinggi profesi dan vokasi. Soal ke-10. Apakah kebebasan untuk membuka program studi baru berlaku untuk semua bidang ilmu atau disiplin? Tidak. Kebijakan ini tidak berlaku bagi rumpun ilmu kesehatan dan pendidikan. Soal ke-11. Apakah politeknik dapat membuka program studi baru? Boleh. Pembukaan program studi baru tersebut mengikuti syarat yang sama berupa kerjasama dengan mitra prodi. Soal ke-12. Apakah perubahan peraturan ini berlaku untuk perguruan tinggi lain di luar wewenang Kemendikbud? Inisiatif perubahan kebijakan ini berlaku untuk semua institusi perguruan tinggi. Namun, implementasi utamanya dimulai untuk perguruan tinggi di bawah naungan Kemendikbud dan mungkin akan ada penyesuaian bagi perguruan tinggi di luar naungan Kemendikbud sembari berjalan. Soal ke-13. Bagaimana rencana pemerintah untuk mengawasi program studi baru? Kementerian akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra program studi untuk melakukan pengawasan program studi baru tersebut. Bagian ketiga, akreditasi. Soal ke-14. Mengapa perpanjangan masa berlaku akreditasi
untuk perguruan tinggi dan program studi diatur? Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai pendidikan tinggi mewajibkan perpanjangan akreditasi perguruan tinggi dan program studi demi penjaminan mutu. Namun, dalam praktiknya, reakreditasi menjadi beban administrasi dosen dan pengelola perguruan tinggi. Untuk mengurangi beban tersebut, masa berlaku akreditasi akan otomatis diperpanjang tiap 5 tahun selama tidak ada penurunan indikator mutu atau perubahan program secara signifikan. Soal ke-15. Mengapa diperlukan perubahan terkait proses akreditasi? Dalam praktiknya, reakreditasi menjadi beban administrasi dosen dan pengelola perguruan tinggi yang cukup berat. Untuk mengurangi beban tersebut, masa berlaku akreditasi akan otomatis diperpanjang tiap 5 tahun selama tidak ada penurunan indikator mutu atau perubahan program secara signifikan. Soal ke-16. Bagaimana cara mengukur indikator mutu perguruan tinggi dan program studi? Ada tidaknya penurunan mutu perguruan tinggi dan program studi diperoleh antara lain dari pengaduan masyarakat dan hasil Treasure Study. Treasure Study adalah penelitian mengenai situasi alumni, khususnya dalam hal pencarian kerja, situasi kerja, dan pemanfaatan pemerolehan kompetensi selama berkuliah di universitas. Soal ke-17. Apakah peraturan mengenai program studi dan akreditasi ini berlaku bagi perguruan tinggi lain, contohnya kedinasan, keagamaan, dan lain-lain? Inisiatif perubahan kebijakan ini utamanya bagi perguruan tinggi di bawah naungan Kemendikbud dan akan diiringi penyesuaian bagi perguruan tinggi di luar naungan Kemendikbud. Soal ke-18. Apakah sebuah program studi yang baru didirikan memiliki batasan waktu untuk melakukan akreditasi ulang? Program studi baru dapat langsung mengajukan perbaikan akreditasi setelah memperoleh akreditasi C, yakni saat didirikan. Namun, bila gagal mendapat kenaikan akreditasi, prodi baru tersebut harus menunggu selama 2 tahun sebelum dapat mengajukan perbaikan akreditasi kembali. Soal ke-19. Apakah program studi yang telah memiliki akreditasi internasional dapat dikategorikan sebagai terakreditasi A? Hanya akreditasi internasional yang diakui oleh Kemendikbud yang akan langsung dikategorikan sebagai akreditasi A. Daftar lembaga akreditasi internasional yang diakui Kemendikbud tertuang di dalam keputusan Menteri. Beberapa contoh akreditasi internasional yang diakui adalah ABET, AACSB, FIBAA, ACPE, ECUK, TEQSA, dan lain-lain. Soal ke-20. Apakah program studi yang memiliki akreditasi internasional dapat memperoleh perpanjangan otomatis dari akreditasi tersebut? Tidak. Akreditasi internasional hanya akan berlaku sesuai rentang waktu yang berlaku. Jika rentang waktu habis, perguruan tinggi harus mengajukan ulang atau melakukan proses akreditasi ke BAN PT. Soal ke-21. Bagaimana proses akreditasi saat ini? Untuk saat ini, proses akreditasi menggunakan mekanisme yang berlaku, namun pemerintah dalam proses mempermudah akreditasi secara umum dengan melibatkan industri, asosiasi profesi, dan masyarakat. Bagian yang keempat,
kebebasan menjadi PTN Badan Hukum. Soal ke-22. Bagaimana ketentuan bagi PTN Badan Layanan Umum dan Satker untuk menjadi PTN Badan Hukum? Perguruan tinggi negeri yang berkeinginan untuk menaikkan status kelembagaannya menjadi PTN Badan Hukum akan dimudahkan. Pemerintah membantu dengan mempermudah syarat administrasinya tanpa terikat status akreditasi perguruan tinggi tersebut. Soal ke-23. Bagaimana Kemendikbud mengharmonisasi peraturan baru dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal tata kelola keuangan? BPK serta pemangku kepentingan lainnya akan diajak berkoordinasi untuk menyelaraskan peraturan terkait. Bagian kelima, perubahan definisi SKS. Soal ke-24. Mengapa perlu perubahan definisi Satuan Kredit Semester atau SKS dan bagaimana pelaksanaannya? Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2005, SKS merupakan takaran waktu kegiatan belajar berdasarkan proses pembelajaran maupun pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler. Selama ini, SKS juga terbatas pada definisi pembelajaran tatap muka di dalam kelas, padahal proses pembelajaran mahasiswa tidak terbatas pada kegiatan di dalam kelas saja. Dalam skema yang baru, mahasiswa diberikan hak untuk secara sukarela, bisa diambil ataupun tidak, melakukan kegiatan di luar program studi, bahkan di luar perguruan tinggi yang dapat diperhitungkan dalam SKS. Harapannya, mahasiswa dapat memiliki kebebasan menentukan rangkaian pembelajaran mereka, sehingga tercipta budaya belajar yang mandiri, lintas disiplin, dan mendapatkan pengetahuan serta pengalaman yang berharga untuk diterapkan. Proses pelaksanaan penghitungan SKS akan dibebaskan kepada setiap perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib memberikan hak kepada mahasiswanya untuk secara sukarela mengambil SKS di luar program studi dan di luar perguruan tingginya. Soal ke-25. Apa dasar hukum perubahan definisi SKS? Dasar hukum perubahan definisi SKS adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Soal ke-26. Bagaimana mahasiswa dapat mengambil manfaat dari perubahan kebijakan tersebut? Mahasiswa adalah penerima manfaat utama dari 4 inisiatif perubahan ini. Mahasiswa akan memperoleh pilihan jurusan studi yang lebih mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, serta kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan pengembangan kapasitasnya. Selain itu, mahasiswa akan memperoleh materi dan proses pembelajaran yang lebih berkualitas dengan berkurangnya beban administrasi dosen. Soal ke-27. Bagaimana peran perguruan tinggi dalam menyukseskan implementasi jam kegiatan sebagai definisi baru SKS? Perguruan tinggi harus terbuka untuk kolaborasi dan interaksi dengan sesama penyelenggara pendidikan maupun pihak ketiga, bisa dunia usaha, dunia industri, organisasi non-profit, dan lain-lain untuk memperluas konten pembelajaran. Ciptakan dan gunakan platform bersama untuk pendokumentasian proses tersebut. Soal ke-28. Persisnya, bagaimana hak mahasiswa dalam perubahan perhitungan SKS tersebut?
SKS yang diambil mahasiswa di program studinya maksimal sebanyak 5 semester dari total 8 semester. Sisanya, mahasiswa berhak memiliki pilihan untuk mengambil 2 semester setara 40 SKS di luar perguruan tingginya dan 1 semester atau 20 SKS di luar program studinya di perguruan tinggi yang sama. Hak ini bersifat sukarela dan tidak diwajibkan kepada mahasiswa untuk menggunakan 3 semester pilihan tersebut. Soal ke-29. Apakah perubahan SKS ini berlaku untuk semua bidang ilmu? Bagaimana dengan program studi pasca sarjana? Perubahan SKS tidak berlaku untuk bidang ilmu S1 Kesehatan. Untuk saat ini, kebijakan tersebut baru berlaku untuk S1 dan Politeknik. Soal ke-30. Persisnya, apa saja kegiatan yang dapat dihitung sebagai SKS bagi mahasiswa? Contoh kegiatan yang didorong untuk diikuti mahasiswa meliputi, tetapi tidak terbatas pada magang, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan lainnya yang disepakati dengan program studi. Dosen tetap berperan sebagai pembimbing atau pengampu kegiatan tersebut. Terdapat 2 jenis kegiatan yang dapat dipilih dari A. Program yang ditentukan pemerintah, dan B. Program yang disetujui oleh rektor. Soal ke-31. Bagaimana ketentuan lebih lanjut soal penentuan dan perhitungan SKS tersebut? Masing-masing perguruan tinggi menentukan sendiri pelaksanaan perhitungan SKS tersebut secara rinci. Contoh, pelaksanaan magang, perhitungan SKS pertukaran pelajar, perhitungan SKS wirausaha, dan lain-lain. Bagian ke-6. Treasure Study. Soal ke-32. Bagaimana cara mendorong mahasiswa mengisi Treasure Study? Perguruan tinggi harus lebih giat mensosialisasikan pentingnya Treasure Study. Harapannya, ketika mereka sudah menjadi alumni, mereka lebih bersedia untuk mengisi Treasure Study. Soal ke-33. Mengapa Treasure Study menjadi wajib dilakukan? Bagaimana pelaksanaannya? Treasure Study menjadi salah satu alat ukur kinerja dan luaran perguruan tinggi. Hal ini terutama penting untuk melihat kemampuan perguruan tinggi dalam membentuk mahasiswa yang siap bekerja. Treasure Study juga berfungsi sebagai masukan untuk menjamin mutu pembelajaran, seperti evaluasi relevansi kurikulum. Treasure Study dilaksanakan dengan metode sampling jika sensus total tidak memungkinkan. Sistem Treasure Study akan memperhatikan segala faktor, termasuk kendala jaringan internet dan tersambung dengan pangkalan data di Kemendikbud. Soal ke-34. Bagaimana proses monitoring Treasure Study? Apakah akan disambungkan dengan pangkalan data dikti? Treasure Study akan diperlakukan sebagai salah satu data utama yang terintegrasi dengan pangkalan data Kemendikbud. Ya, Treasure Study juga akan disambungkan dengan pangkalan data dikti. Demikian pembahasan mengenai daftar tanya jawab paket kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Satu quote untuk kita, stop wishing, start doing. Berhenti berharap, mulailah bertindak. Thank you for watching. Like jika suka video ini, dan subscribe jika ingin berlangganan. Sampai jumpa.